Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi PPKN kelas 1 SD Modul 4 Bab 3 KD 3.7 tentang keberagaman karakteristik individu di rumah. Sudah siap semuanya? Kita mulai belajarnya sekarang ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembahasan mengenai keberagaman karakteristik individu di rumah. Keberagaman karakteristik individu di rumah digolongkan berdasarkan ciri fisik dan ciri non-fisik. Yang keduanya bisa menghasilkan kebersamaan dalam keberagaman. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pengertian karakteristik individu. Karakteristik individu adalah perbedaan individu yang satu dengan individu lainnya. Hal tersebut menjadi ciri khas yang dimiliki oleh setiap individu yang membedakan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Setelah kita memahami pengertian karakteristik individu, selanjutnya kita akan mempelajari poin A, ciri-ciri fisik individu. Setiap anggota keluarga memiliki ciri khas seperti ciri-ciri fisik. Ciri fisik adalah ciri-ciri dari anggota tubuh kita yang meliputi antara lain 1. Jenis kelamin, yaitu ada jenis kelamin laki-laki dan ada jenis kelamin perempuan. Ciri fisik yang kedua yaitu bentuk tubuh. Misalnya, ada bentuk tubuh kurus atau bentuk tubuh gemuk. Ciri fisik yang ketiga yaitu warna kulit. Misalnya, ada warna kulit putih atau kuning langsat dan warna kulit sawo matang. Ciri fisik yang keempat yaitu bentuk wajah. Misalnya, ada bentuk wajah bulat atau bentuk wajah oval. Yang kelima yaitu tinggi badan. Misalnya, tinggi, sedang, atau pendek. Dan yang keenam, ada warna dan bentuk rambut. Misalnya, ada warna rambut hitam dan bentuk rambut lurus. Juga ada warna rambut coklat dan bentuk rambut ikal atau keriting. Anggota tubuh adalah salah satu bagian dari ciri fisik. Coba kamu amati anggota tubuh keluargamu, mulai dari bentuk mata, hidung, mulut, warna rambut, warna kulit.
Tentu dalam keluargamu berbeda, bukan? Setiap orang mempunyai ciri fisik. Ciri-ciri fisiknya tentu berbeda-beda. Kita dapat mengenali seseorang dengan cara melihat ciri fisiknya. Nah, sekarang kita akan membahas kembali tentang jenis kelamin. Ada jenis kelamin laki-laki dan ada juga jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin laki-laki biasanya berambut pendek. Seragam sekolah laki-laki memakai celana. Dan jenis kelamin perempuan biasanya berambut panjang. Sedangkan seragam sekolah perempuan memakai rok. Setiap orang memiliki keunikan dan ciri khas yang membedakannya dengan orang lain. Perbedaan fisik merupakan bukti kekuasaan dan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Itulah sebabnya kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan dunia dan segala isinya dengan bentuk, jenis, dan wujudnya yang beraneka ragam. Meskipun kita berbeda secara fisik, namun harus tetap saling menghormati dan saling menghargai perbedaan satu sama lain sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menghargai perbedaan adalah sikap yang baik dan dapat menciptakan hidup yang rukun. Poin selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri non-fisik. Selain memiliki ciri-ciri fisik, kita juga memiliki ciri-ciri non-fisik yang berupa sifat, kegemaran, dan prestasi. Setiap orang memiliki ciri-ciri non-fisik. Berikut ini ciri-ciri non-fisik yang dimiliki setiap orang. Yang pertama yaitu sifat. Sifat adalah ciri khas pada diri kita. Sifat disebut juga dasar watak atau tabiat seseorang. Sifat seseorang individu berbeda antara yang satu dengan lainnya. Artinya, sifat setiap orang tidaklah sama. Perbedaan karakteristik individu bisa dilihat dari sifat, selain itu juga dari tingkah laku. Contohnya, pendiam, periang, disiplin, penolong, pemarah, humoris, pemalas, rajin, manja, mandiri, dan lain-lain. Kalian bisa melihat beberapa contoh ekspresi sifat dari gambar yang ada di sebelah kanan atas. Yang kedua yaitu kegemaran. Kegemaran adalah kegiatan yang kita sukai. Kegemaran sering disebut juga sebagai hobi. Setiap orang memiliki hobi yang unik dan berbeda-beda. Itu artinya setiap orang memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Walaupun kegemarannya berbeda, kita harus tetap saling menyayangi,
saling menghargai dan hidup rukun bersama. Macam-macam contoh kegemaran antara lain seperti ada yang suka menggambar dan mewarnai. Ada yang suka menari. Ada juga yang suka olahraga. Contoh kegemaran selanjutnya, ada yang suka menyanyi. Ada yang suka memasak. Ada juga yang suka bermain kelereng. Contoh kegemaran lainnya antara lain seperti ada yang suka membaca buku. Ada yang suka bermain lompat tali. Dan juga ada yang suka memancing. Di antara beberapa contoh kegemaran di atas, adakah salah satu kegemaran yang menjadi hobi kalian? Yang ketiga, yaitu prestasi. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang. Prestasi diperoleh dengan usaha dan kerja keras. Prestasi dicapai dengan adanya kemampuan seperti ada kemampuan kecerdasan, ada kemampuan emosional, ada juga kemampuan spiritual. Setiap manusia dianugerahi kepandaian masing-masing, sehingga prestasi setiap orang juga berbeda-beda. Namun, kita harus tetap saling menghormati, saling menyayangi, dan hidup rukun antar sesama. Berikut ini adalah beberapa contoh prestasi yang dapat kalian raih. Yang pertama, prestasi di bidang olahraga lari. Yang kedua, prestasi di bidang akademis. Dan yang terakhir, prestasi di bidang olahraga sepak bola. Selanjutnya, kita akan mempelajari poin C, kebersamaan dalam keberagaman. Keberagaman merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Keberagaman bukanlah suatu penghalang untuk saling menyayangi. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Menghargai keberagaman merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Keberagaman dapat memperkaya dan melengkapi kehidupan kita untuk mewujudkan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan contoh kegiatan kebersamaan dalam keberagaman di rumah, yaitu kerja bakti di rumah, bermain bersama adik dan kakak, liburan bersama keluarga,
Contoh kegiatan kebersamaan selanjutnya yaitu kerjasama merawat ibu yang sakit, makan bersama keluarga, serta belajar bersama adik dan kakak. Beberapa sikap terhadap keberagaman yang dapat kita lakukan seperti setiap orang berbeda meskipun berasal dari satu keluarga. Setiap orang itu istimewa dan mempunyai kelebihan masing-masing. Terhadap keberagaman, sikap kita harus saling menghargai dan menghormati. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain demi terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Sampai di sini dulu penjelasan materi hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Semoga bermanfaat dan semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.